perkenalkan nama saya Akifah Yandi Al-Hazimah dari SD Negeri 1 Grandegan akan membawakan dongeng yang berjudul Pelangi di Desa Pelangi. Alkisah di sebuah desa yang indah bernama Pelangi. Hiduplah berbagai macam makhluk. Ada Mary, si burung merak cantik dengan penglihatan tajam. Kupi si kura-kura dengan kaki dan tempurung kuat. Lala si kelinci lincah. Bayan si singa tua yang bijaksana. Meskipun mereka berbeda-beda, mereka hidup rukun dan damai. Namun, datanglah musim kemarau yang panjang. Penduduk desa Pelangi mulai kekurangan air, tanaman layu, dan makanan berkurang. Perselisihan kecil mulai muncul. Suatu hari, Mary yang sedang berjalan melihat sumber mata air. Wah, ada mata air dan makanan yang berlimpah. Alhamdulillah, akan aku ambil dan membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Mary bertemu dengan Kupi. Hai Mary, dari mana kamu mendapat air itu? Aku mendapat air di tengah hutan di bawah pohon beringin besar. Wah, kamu sangat beruntung Mary menemukan sumber mata air di saat musim kemarau panjang. Tentulah penglihatanku kan tajam. Sudah dulu ya, ini sangat berat. Wah, aku akan bergegas menuju sumber mata air dan mengambil air sebanyak mungkin sebelum Mary kembali ke sana. Kupi bergegas menuju sumber air yang diceritakan oleh Mary. Namun, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Lala. Hai Kupi, hendak pergi kemana? Kenapa terlihat sangat terburu-buru? Aku akan ke tengah hutan, kata Mary. Di sana ada banyak air dan makanan. Di mana? Bisa kau tunjukkan kepadaku? Aku akan lebih cepat ke sana dan membantumu membawa air itu. Tepatnya di tengah hutan, di bawah pohon beringin besar. Airnya sangat berlimpah, kata Mary. Oke, aku akan berlari ke sana dan membantumu membawa air itu, Kupi. Dengan secepat kilat, Lara berlari menuju sumber air dan dengan segera dia sampai. Hahaha, aku akan mengambil seluruh air dan makanan, lalu akan membawanya pulang. Beberapa saat kemudian, Kupi sampai di mata air tersebut. Tetapi ternyata air tinggal sedikit. Beberapa saat kemudian, Kupi sampai di mata air tersebut. Tetapi ternyata air tinggal sedikit. Kemudian Mary juga sampai. Ia terkejut karena sumber air hanya tinggal beberapa tetes. Hai Kupi, mengapa kamu mengambil air dan makanan punyaku? Bukan aku yang mengambil air dan makanan di sini. Kamu jangan asal menuduh. Buktinya kamu di sini dan air tinggal sedikit. Aku baru saja sampai. Aku pun kaget. Kenapa air sudah habis? Kamu jangan asal menuduh. Kalau bukan kamu, lalu siapa yang mengambilnya? Saat mereka sedang berdebat, datang Lala dengan terburu dan membawa wadah besar. Lala kaget. Ternyata di sana sudah ada Kupi dan Mary. Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, jadi kamu yang mengambil air di sini. Aku kan yang pertama sampai di sini. Jadi aku mengambil semua air. Kalian tidak boleh protes. Tidak bisa. Air ini adalah milikku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Tapi aku yang memberitahumu, Lala, dan kau berjanji kepadaku akan membawakannya untukku. Saat mereka sedang berdebat hebat, datang Bayan si singa. Sepertinya ada yang sedang ribut-ribut.
Kira-kira apa yang sedang kalian bincangkan? Bisa kalian jelaskan kepadaku? Ini Bayan, Lala menghabiskan air yang aku temukan. Aku mengambil air karena aku yang sampai di sini dengan cepat. Kalian tidak boleh protes. Tapi kan aku yang menemukannya. Sudah. Jadi itu masalahnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menggali agar air muncul lebih banyak dan mengumpulkan makanan? Tidak mau Bayan, nanti bulu-bulu putihku kotor dan rusak. Mereka berdua saja. Enak saja kamu Mary, aku juga tidak mau nanti bulu putihku kotor. Itu Kupi saja. Apa katamu Lala? Kamu kan yang mengambil banyak air di sini. Kenapa harus aku yang menggali? Kamu kan yang kakinya paling kuat. Melihat keadaan yang semakin buruk, si Bayan yang menjadi tetua desa angkat bicara. Anak-anakku, kalian semua adalah bagian dari Desa Pelangi. Perbedaan kalian adalah keindahan dan anugerah dari Tuhan. Jika kalian bekerja sama, maka air akan terkumpul sehingga akan mencukupi kebutuhan seluruh desa. Mereka akhirnya merasa malu mendengarkan ucapan si Bayan. Baiklah Bayan, kami akan bekerja sama. Beberapa saat kemudian muncul air dari dalam tanah dengan deras dan sumur dipenuhi air. Penduduk desa pun bekerja sama mengumpulkan makanan dan air, lalu memindahkannya ke lumbung desa. Penduduk desa berterima kasih kepada Mary, Lala, dan Kupi karena sudah membantu mereka. Mary, Lala, dan Kupi pun merasa senang karena dapat membantu. Dengan bekerja sama, mereka berhasil mengatasi musim kemarau. Sumber air kembali melimpah, tanaman tumbuh subur, dan makanan berlimpah. Desa Pelangi kembali hidup dan penuh warna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.